The View of Life. Nah, jadi inilah judul materi kita, The View of Life, sebuah perjalanan mencari arti diri. Sebelumnya saya mau tanya dulu, yakin nggak bahwa Islam adalah agama yang sempurna? Yakin? Hakul yakin? Nah, tepat. Jadi kalau suaranya tambah keras berarti itu benar. Kalau suaranya tambah lemah, yakin, hakul yakin. Benar-benar yakin? Ya enggak ya? Itu harus lebih kuat lagi. Yakin? Hakul yakin? Oke, Islam juga sudah mengatakan begitu. Allah mengatakan begitu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini Islam telah kusempurnakan, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam sebagai satu-satunya agama buat kalian. Allah mengatakan Islam sempurna dan itu betul. Kalau ada yang mengatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, percaya atau tidak? Yakin? Hakul yakin? Oke, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Rasul kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. Yes. Kalau ada yang mengatakan bahwa Muslim adalah umat yang terbaik, betul atau enggak? Yakin? Hakul yakin? Oke, betul. Karena memang kaum Muslim adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Anda ini adalah umat yang terbaik. Terbaik di mana? Di antara manusia. Berarti yang dilahirkan manusia, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, tapi yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Berarti kalau besok-besok manusia ada di bulan, harusnya kita jadi umat terbaik di bulan. Tapi ngomong-ngomong, sekarang sudah jadi umat terbaik atau belum? Oke, yang banyak miskin orang yang non muslim atau yang muslim? Yang banyak aborsi non muslim atau yang muslim? Oke, yang banyak gak dapat kerja? Yang sandal di masjidnya hilang? Muslim juga. Oke, berarti kira-kira kita sudah jadi yang terbaik atau belum? Belum. Berarti ada masalah di sini. Ada dua kemungkinan yang salah. Satu, Allah yang salah. Karena Allah bilang kita terbaik, kita sempurna, kita hebat. Ternyata kenyataannya gak begitu. Yang kedua, kemungkinannya adalah manusia yang salah. Yang mana yang salah? Manusia atau Allah? Yakin? Salahnya di mana? Gak taat, gak ikhlas. Apalagi? Takdir. Sudah nasibnya begitu. Oke, sebelum kita cari tahu siapa yang salah, saya pengen cerita sedikit tentang sebuah negeri. Negeri ini adalah representasi kaum muslim, orangnya paling banyak muslimnya di dunia, dan dia ini adalah negeri yang sangat terkenal dengan keislamannya. Tapi bukan Indonesia. Karena ini sebuah negeri yang sangat luar biasa terkenal setelah dia disurvei. Jadi negeri ini baru didirikan dan setelah disurvei, dia orang muslimnya lebih banyak daripada negeri Anda. Punya Anda cuma 230 juta, punya dia 250 juta. Anda pasti belum tahu, walaupun Anda sekarang sudah S1. Namanya adalah negeri bebek. Kisah di sebuah negara, Al-Kisah. Di sebuah negeri antah barantah, namanya negeri bebek. Ini lambang kebesaran negara mereka, bebek. Kira-kira gitu. Sebuah negeri yang pemerintah dan sebagian besar rakyatnya adalah muslim. Ketika mereka ditanya, siapa Tuhan Anda? Mereka menjawab, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka ditanya siapa Rasulnya, mereka menjawab dengan mantap, Rasul kami adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasul dizikirkan setelah salat mereka. Nama Allah disebut dalam setiap salat mereka. Tapi ternyata mereka tidak yakin sebenarnya Tuhan mereka adalah Allah. Buktinya apa? Negeri bebek, walaupun pemerintahan sebagian besar adalah muslim, negeri bebek adalah negeri yang sangat luar biasa sengsara, teman-teman sekalian. Apa yang terjadi pada negeri bebek? Sebelumnya saya cerita dulu. Negeri bebek ini benar-benar ada, nggak percaya? Coba lihat. Ini adalah gambar yang saya ambil ketika saya main-main ke negeri bebek. Istana negeri di negeri bebek. Jadi jangan bilang Ustadz Felix ini ucap-ucap aja nih. Enggak, saya enggak ucap-ucap. Saya benar-benaran. Ini adalah gambar istana negeri di negeri bebek yang saya ambil bulan kemarin setelah saya pergi ke negeri bebek. Jadi memang di sana sangat luar biasa. Ini bendera mereka, lambang kebesaran dan memang sangat terkenal dengan bebek-bebek yang lebih besar daripada bebek yang biasanya, kan gitu kan ya. Inilah negeri bebek, negeri yang sangat luar biasa. Mungkin Anda bertanya-tanya, negeri bebek adalah negeri yang sangat kaya. Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kertora Harjo. Anda mau cari semuanya ada di negeri bebek. Semua yang Anda minta juga ada di negeri bebek. Saking suburnya tanahnya, orang mengatakan negeri bebek hijau royo-royo, zamrud katulistiwa. Anda tanam apa saja bisa di sana. Anda lempar batu, muncul pohon. Anda lempar pohon, muncul hutan. Apapun terdapat di negeri bebek. Emas di bawah tanah, di atas tanah ada. Minyak di lautan, di daratan ada juga. Berlian melimpah kemana-mana. Kekayaan di negeri bebek itu kira-kira 80% daripada keanekaragaman di seluruh dunia. Sedangkan di bawah lautnya 100%. Ini yang terjadi di negeri bebek. Luar biasa, sangat hebat sekali negeri bebek. Sangat subur sekali. Tapi ternyata Anda bingung, kenapa nih namanya negeri bebek? Ada ceritanya. Konon katanya, nama negeri bebek adalah sebuah nama yang diputuskan setelah para penemu founding fathers di negeri bebek bermusyawarah. Kita namakan negeri kita apa? Lantas mereka muncul dengan suatu anggapan, nama negeri kita negeri bebek saja. Kenapa? Mereka melihat ciri khas orang-orang di negeri bebek. Semuanya sangat suka bebek alias ikut-ikutan. Kalau ada yang nggak tahu namanya bebek, ini namanya bebek.
Jadi kalau bebek bisa ngomong, lalu kita tanya sama bebek yang paling belakang, Bek, kenapa lewat sini? Bebeknya akan bilang, sorry mas, saya orang baru di sini mas, tanya aja sama kakak kelas saya. Nah jadi nah kalau kita tanya sama kakak kelasnya, kenapa lo lewat sini? Dia akan bilang, tahu nggak kenapa kita lewat sini? Nggak tahu. Tahu nggak kenapa lewat sini? Nggak tahu. Oh ya sudah, tanya saja sama depan saya. Tanya sana berdepannya lagi. Apakah depannya tahu? Dia mengatakan, kami lewat sini karena yang lain juga begitu. Di depan saya juga begitu. Karena itu kami lewat sini. Depannya tahu? Tidak tahu semuanya. Yang paling depan, apakah tahu? Yang paling depan bilang, sorry mas, kami lewat sini karena dari dulu memang sudah begitu. Mereka tidak pernah peduli. Mereka mau jalan kemana? Walaupun berjalannya ke tempat pemotongan bebek, mereka juga tidak peduli. Apa yang terjadi di negeri bebek? Luar biasa. Penduduknya, SDM-nya nomor 109 di antara 174 di negara di dunia. Sangat kecil sekali. Dan hanya 11% siswa SMU yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya di antara 100 orang yang sekolah SMA, maka cuma 11 orang yang masuk ke perguruan tinggi. Sisanya 89. Ngapain mereka? Kebetulan mereka dikaruniai dengan wajah yang ganteng-ganteng, cakep-cakep. Setelah lulus dari SMA, mereka langsung daftar ke production house dan diterima casting dan sering muncul di acara-acara seperti Buser, Sergap, Tangkap, Tikam dan lain-lain. Apalagi yang terjadi? 100 juta penduduk negeri bebek, sorry ini salah tulis, ini di bawah garis kemiskinan dan 40 juta orang pengangguran. Apalagi yang terjadi di sana? Pengguna narkotika sangat banyak sekali dan tahun 2005 yang lalu pemerintah daerah ibu kota di negeri bebek ini memberikan 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep. Jadi banci di negeri bebek dapat 100 juta. Sebentar lagi ada konferensi gay di negeri bebek. Nah ini yang terjadi di negeri bebek, luar biasa. Apalagi yang terjadi di sana teman-teman sekalian? 54% remaja di kota kembang pernah berhubungan seks. Bahkan presentasinya paling tinggi dibandingkan dengan kota-kota besar yang lain seperti Batavia, Medan Bah, dan juga tempat-tempat yang lain. Ini sama. Jadi yang terjadi di negeri bebek, pelakunya adalah Muslim. Nah ini terjadi pada mereka. Apalagi yang terjadi? Survei yang lebih mengejutkan. Komnas Perlindungan Anak di negeri bebek menemukan 97% di antara mereka mengaku pernah menonton film porno. Sementara 93,7% mengaku pernah berciuman setelah happy petting. 62,7% mengaku sudah tidak perawan lagi. Ini yang ngaku. Jadi SD itu sudah nonton film porno. Sorry, SMP sudah nonton film porno. Kalau Anda? Enggak, saya yakin SD Anda jadi kira-kira gitu. Nah, dan pelakunya adalah Muslim. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Muslim tapi kelakuannya seperti ini. Nah kalau gitu kita lihat, makanya orang bilang tuh kan kerudungan kan gak penting kan. Makanya sudah saya bilang kerudung itu gak penting. Yang penting tuh hatinya dulu dikerudungin, gak usah luarnya dulu. Betul? Betul. Yang kerudungan aja kayak begini, apalagi yang tidak. Paham ya saya? Jangan dibalik-balik. Oke, hasilnya apa semua ini? Hasilnya satu, pembunuhan di mana-mana. 2,5 juta bayi dibunuh setiap tahunnya di negeri bebek dan semua ini dilawan atas nama kebebasan. Setiap hari ada bayi di negeri bebek yang berkata, untuk alasan apa saya dibunuh? Atas dosa apa saya dibunuh? Dalam kegelapan rahim ibunya mereka berkata, atas dosa apa mereka dibunuh? Tapi ini semuanya dilegalkan dengan negeri bebek atas nama hak asasi manusia. 2,5 juta bayi dibunuh setiap tahunnya. Mereka berkoar-koar tentang HAM, mereka berkoar-koar tentang korban perang, sementara mereka adalah pembunuh yang paling sadis negeri bebek. Apalagi yang terjadi? Mereka tidak hanya tidak peduli pada dirinya sendiri, tapi mereka juga tidak peduli pada saudara-saudara mereka. Sampai sekarang Palestina masih terjajah. Setiap hari sudah ada bapak-bapak yang masih pagi-paginya nganterin anaknya ke sekolah, tapi malam-malamnya jidatnya sudah berlubang karena pelurunya orang Israel. Sudah biasa seorang anak-anak itu tidak sekolah seperti Anda. Mereka malam-malamnya masih bermain-main, namun pagi-paginya juga sudah berlubang jidatnya karena pelurunya orang-orang Israel. Ini yang terjadi pada mereka. Sampai sekarang kaum muslimin masih dihinakan di mana-mana. Ketika ini dikasih tahu dan diberikan kesempatan pada kaum muslimin termasuk di negeri bebek, maka negeri bebek cuma bisa mengatakan, kami kan tidak bisa apa-apa. Kami kan cuma bebek, kami ikut pemimpin kami saja. Mereka lupa bahwa setelah mereka mati, mereka dihadapkan pada Allah dengan anak kecil itu sebagai saksinya, dan mereka berkata, kami telah meminta tolong termasuk pada negeri bebek, tapi mereka tidak membantu kami. Negeri terbesar di dunia, muslimnya kosong. Apalagi yang terjadi ketika Al-Quran dilecehkan di mana-mana. Al-Quran dijadikan sebuah panutan di negeri bebek. Sangat dihormati, ditaruh di tempat yang mulia, dibaca dengan suara yang bagus, dicium, kemudian ditaruh di tempat yang paling tinggi. Tidak pernah sedikit pun Al-Quran ini dihinakan di negeri bebek. Tapi ketika mereka melihat kenyataan bahwa Al-Quran dibuang ke toilet di Guantanamo, dan ketika di Abu Ghraib Al-Quran itu dirobek-robek lalu dijadikan lapel darah-darah wanita yang dizinai di sana, mereka diam. Satu orang wanita di sana dizinai 6-9 kali sehari. Bagaimana terjadi pada saudara kita, pada ibu kita, 6-9 kali sehari. Setelah salah satu orang muslimah mengeluarkan surat dari Abu Ghraib, dia katakan, kami di situ didatangi oleh babi-babi dan kera-kera itu 6-9 kali sehari, memperkosa kami, menghilangkan kehormatan kami.
Dan saya melihat dengan mata saya, kepala saya sendiri, kata dia, teman saya itu 11 sel saya itu menjedukkan kepalanya sehingga dia mati. Saya tahu bunuh diri itu dilarang, kata dia, tapi gimana lagi, saya tahu juga beberapa penderitanya dia. Ini terjadi di negeri bebek, mereka diam. Ketika Islam jilbab dikatakan dilarang di Prancis dan Turki, saksikan bagaimana saudari-saudari Anda. Mereka ketika menggunakan hak mereka untuk masuk surga, mereka sudah berhadapan dengan moncong-moncong senapan, dengan orang-orang yang membuka paksa jilbab mereka di depan umum. Ini yang mereka rasakan. Ketika Islam dikatakan sebagai ideologi setan, orang-orang di negeri bebek malah senang nyium tangan orang yang mengatakan mereka ideologi setan. Ketika pornografi diperbolehkan pada mereka, ketika mereka dipaksa menerima undang-undang yang membuka aurat, mereka pun menerimanya. Ini yang terjadi di negeri bebek. Apalagi saudara dibunuh di mana-mana. Sementara apa yang bisa mereka ributkan? Yang mereka ributkan adalah sesuatu yang tidak berguna. Sholat tarawih itu 11 atau 23. Sholat itu tangannya gerak atau enggak? Sholat itu pakai kunut atau tidak? Itu bisa mereka ributkan. Sementara saudara mereka dibunuh depan mata mereka tidak peduli sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar kata-kata Rasulullah bahwa sesungguhnya Ka'bah itu hancur di sisi Allah. Masih lebih mending daripada seorang muslim terbunuh. Sekarang sudah berapa muslim yang terbunuh? Sudah sangat banyak sekali, luar biasa. Ini terjadi di negeri bebek. Belum lagi ketika kita melihat bagaimana dengan pelindung-pelindung mereka yang harusnya mengayomi mereka. Ini yang terjadi pada pelindung dan pengayom mereka. Mereka sudah mendapatkan dan terasuk pada diri mereka sebuah penyakit, pengecut. Tidak berani melihat yang benar, nggak berani berkatakan yang benar. Jangankan berkata-kata, mendengar saja sudah tidak mampu. Ini terjadi pada mereka, pemimpin kaum muslimin, orang yang mengayomi kaum muslimin, semua diam seolah-olah tidak ada yang terjadi pada kaum muslimin, dan mereka mengatakan tidak ada yang terjadi pada kaum muslimin. Sementara yang paling buruk terjadi di depan mata mereka. Ini terjadi pada kaum muslimin di dunia. Oke, ini adalah kesusahan-kesusahan orang-orang di negeri bebek. Pertanyaan saya, apakah negeri bebek semuanya begini? Jelek semuanya? Enggak. Masih ada harapan, tenang, masih ada harapan, masih ada prestasi. Kita lihat apa prestasi negeri bebek? Prestasi negeri bebek. Apa ini? Siapa dia? Kuntilanak, salah. Sadako, betul. Suka nonton ini. Namanya Sadako. Loh kok bisa namanya Sadako? Suatu hari ada orang Jepang datang ke negeri bebek. Lalu dia katakan, negeri Anda benar-benar kreatif, negeri Anda sungguh-sungguh hebat. Anda lebih kreatif daripada negeri saya. Walaupun orang bilang negeri saya yang paling kreatif, tidak, Anda yang lebih kreatif, kata dia. Kenapa bisa begitu? Tempat saya, setan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, setannya itu-itu saja. Sedangkan setan di tempat Anda sungguh bervariasi. Ada pocong 1, pocong 2, pocong 3, kuntilanak 1, kuntilanak 2, setan Kasablanka, hantu Jeruk Purus, susar ngesot, susar apa lagi, keramas. Baru-baru ini adalah janda kembang. Nah inilah yang terjadi, setan janda kembang. Nah ini terjadi di negeri bebek. Akhirnya orang Jepang mengatakan, boleh nggak saya ambil satu setan di tempat Anda? Oke boleh, silahkan. Akhirnya diberilah setan 1, dibawa ke sana kuntilanak, diganti nama jadi Sadako, dibuatin film terkenal ke seluruh dunia. Sejak saat itu negeri bebek terkenal sebagai satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor setan, teman-teman sekalian. Inilah negeri bebek. Yang lain nggak ada yang bisa menyaingi prestasi dia. Nggak ada yang bisa mengekspor setan selain negeri bebek. Subhanallah. Apalagi prestasi mereka, setiap Agustusan merayakan kemerdekaan mereka dengan sangat istiqomah merayakan lompat karung. Pemenangnya adalah Asep. Kalau nggak lompat karung, makan kerupuk. Pemenangnya adalah Ujang. Lompat karung, makan kerupuk. Sudah 64 tahun merdeka, tapi masih lompat karung, makan kerupuk. Ditanya sama Pak RT-nya, Pak, itu yang lain sudah bikin robot, yang lain sudah pergi ke bulan. Kita masih apa lagi? Lompat karung, makan kerupuk. Sudah 64 tahun merdeka, tapi masih lompat karung, makan kerupuk. Ditanya, Pak RT, lompat karung deh, makan kerupuk deh. Kata Pak RT-nya, karena dari dulu juga sudah begitu. Nah, inilah negeri bebek, gak pernah kreatif. Yang boya sekali-kali ya kreatif. Gimana caranya? Diganti. Lompat kerupuk, makan karung, mau? Gak berani, maunya itu saja. Mereka gak mau ganti-ganti, itulah mereka gak kreatif. Apalagi keahlian mereka? Keahlian mereka adalah jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, seolah-olah gak akan mati selama-lamanya. Seolah-olah mereka itu masih di dunia selama-lamanya. Seandainya kaum muslimin pilihannya seperti ini, maka apa yang diharapkan pada mereka? Tidak ada. Ini terjadi pada kaum muslimin. Sekali lagi, negeri yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, Rasulnya adalah Muhammad. Mereka menzikirkan nama Muhammad setiap dalam sholat mereka. Setiap tahun minimal 2 kali mereka mencontoh Rasul mereka dalam perayaan-perayaan hari besar mereka. Tapi ini mereka lakukan. Terjadi di negeri bebek, terjadi di tempat orang-orang muslim. Oke teman-teman sekalian, mengapa ini bisa terjadi pada negeri bebek? Jawabannya adalah karena ada sesuatu yang salah pada negeri bebek tentang tujuan hidupnya. Apa itu tujuan hidup? Tujuan hidup menentukan segala-galanya. Kalau tujuan hidup sudah salah, maka semuanya pasti salah. Kalau tujuan hidupnya benar, maka ada kemungkinan yang lainnya benar. Oke, kita ganti sebentar.
Nah, jadi itu pengaruh tujuan hidupnya. Jadi kalau tujuan hidupnya salah, maka semuanya salah. Kalau ada yang benar, maka semuanya benar. Maka kalau gitu kita lihat contohnya. Pernah tahu kereta tercepat di dunia? Shinkansen? Bukan. Namanya TGV, Train de Grand Vitesse. Itu yang menghubungkan antara Jerman dan Perancis. Itu keretanya itu bisa bergerak sampai kira-kira 700 km per jam. 770-an kilometer per jam. Sangat cepat sekali. Setelah saya lihat-lihat ternyata luar biasa. Di dalamnya interiornya sangat mewah. Kelas 1. Desainnya mantap. Sangat dingin sekali dan joknya pun jok yang istimewa. Empuknya bukan empuk lagi. Lebih daripada empuk. Di situ makanan juga enak-enak. Mau ikut atau enggak kalau saya ajak? Ikut? Ke jurang mau? Tanya dulu tujuannya mau kemana. Nah kalau tujuannya tidak jelas, maka semuanya percuma. Joknya enak, makannya enak, tempatnya enak. Percuma kalau tujuannya sudah salah. Inilah pentingnya tujuan hidup. Masalahnya orang-orang negeri bebek nggak punya tujuan hidup. Makanya mereka salah semua. Oke, berbicara tentang tujuan hidup, kita berbicara tentang 3 pertanyaan besar yang akan menghantarkan manusia pada tujuan hidup dia yang sebenarnya. 3 pertanyaan ini adalah dari mana asal manusia, apa tujuan hidupnya, dan akan kemana dia setelah mati. Oke, kalau gitu kita lihat teman sekalian. Ketika orang-orang di negeri bebek ditanya dari mana asal dia, jawabannya apa? Allah. Kalau mereka ditanya setelah mati akan kemana? Allah. Ngapain di dunia? Beribadah pada Allah. Oke, tapi kira-kira mereka benar-benar yakin nggak pada Allah? Kayaknya enggak deh. Kenapa enggak? Coba kita lihat. Hari Jumat seperti sekarang, nanti Jumatan, masih lihat banyak angkot yang berkeliaran? Masih. Yang nyetir cowok atau cewek? Cowok. Harusnya mereka ngapain? Salat Jumat. Kenapa mereka meninggalkan salat Jumat? Karena cari nafkah. Berapa nafkah yang bisa didapat 1 jam narik angkot? Bersihnya 50, hebat kalau bisa 50. Berapa? 20.000 itu sudah maksimal. Itu pun kalau dia dapat terus 1 jam loh narik angkot. Kadang-kadang sehari aja nggak sampai 50 kan itu kan ya. Nah, naik angkot itu 1 jam paling 20 ribuan. Oke, berarti dia lebih milih 20 ribu daripada menaati perintah Tuhannya. Kan gitu kan ya. Berarti perintah Allah bagi dia itu senilai dengan uang 50 ribu. Berarti keyakinan dia pada Allah cuma senilai 50 ribu. Berarti Tuhannya hanya bernilai 50 ribu. Paham kira-kira saya? Contoh lagi, saya punya teman kantoran, gajinya 3,5 juta per bulan. Setelah itu, setelah dia dapat gaji, dia hari Jumat dikatakan sama atasannya, saya tahu kamu hari ini sedang mau sholat Jumat, tapi kita punya tamu penting representatif dari luar negeri. Karena itu kamu diminta untuk datang ke rapat. Kamu tunda saja sholat Jumatnya, ganti aja sholat zuhur. Mau dia? Mau. Berarti Tuhannya bernilai berapa? 3,5 juta per bulan, sesuai dengan kadar ketaatan dia pada Tuhannya, kan itu kan ya. Nah kalau gitu kita lihat ternyata nggak sesederhana itu. Di desa-desa itu ada Tuhannya yang nilainya 1.225. Apa itu? Indomie. Tuhanmu siapa? Allah. Saya kasih Indomie satu dus, mau ganti? Ganti, nggak ada masalah. Karena Tuhan bagi mereka tidak bernilai. Oke, sekarang saya tanya, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka nggak tahu Tuhan mereka benar-benar Allah. Kenapa mereka bisa nggak tahu? Karena mereka nggak punya bukti. Contoh, kalau saya tukar mata Anda, 1 bijinya 2 miliar, mau atau enggak? Mau atau enggak? Ginjal Anda ditukar 500 juta 1 biji, mau atau enggak? Yakin? Oke, kalau mata ditukar 1 biji 2 miliar, mau? Enggak mau. 4 miliar? Oke, saya borong dua-duanya 10 miliar, mau atau enggak? Yakin? Kenapa enggak mau? Percuma, saya buta. Oke, berapa kadar keyakinan Anda ketika mata Anda dicabut, Anda buta? 1-100%. Berapa kadar keyakinannya? 100%. Oke, dari mana datang kadar keyakinan 100% tadi? Kalau Anda dicabut mata Anda pasti buta. Bukti, fakta. Ketika Anda melihat orang yang tidak ada mata, mereka tidak bisa melihat. Dan tidak ada satupun orang yang tidak punya mata yang mereka bisa melihat. Bukti itu meyakinkan Anda bahwa keyakinannya menjadi 100%. 100% itulah yang menghasilkan sebuah aktivitas pada Anda. Betul? Anda menolak diambil matanya walaupun berapa yang dikasih. Pertanyaannya, Allah benar-benar gak diyakini sebagai Tuhan oleh orang-orang negeri bebek? Kayaknya enggak deh. Buktinya masih bisa diganti. Nah kalau gitu kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak punya argumen dan tidak punya bukti. Itulah yang mengakibatkan mereka tidak ada keyakinan. Oke, kita bicara argumen, kita bicara bukti. Dari mana asal manusia? Kira-kira 13 tahun yang lalu, saya ketemu dengan teman saya. Saya waktu itu mengalami krisis kepercayaan yang sangat parah. Dari mana asal manusia? Apa tujuan hidupnya? Dan akan mana setelah mati? Pertanyaan yang selalu saya tanyakan dalam hidup saya. Karena memang pertanyaan yang mendasar pada diri manusia. Pimi, saya asalnya dari mana? Papi dan mami saya menjawab, dari ibu dan bapakmu. Papi dan mami dari mana? Dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek dari mana? Dari buyut. Buyutnya dari mana? Bapaknya buyut. Bapaknya udah dari mana? Kakeknya buyut. Gak selesai-selesai. Karena dari dulu juga sudah begitu. Akhirnya dia katakan, kamu tanya sama pastor. Kayaknya pastor bisa jawab pertanyaanmu. Oke, saya tanya sama pastor. Pastor, asal saya dari mana? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama gak kayak jawabannya orang muslim?
Sama, beda nama aja. Satu bilang Allah, satu bilang Allah. Oke, kalau gitu saya tanya lagi. Kalau gitu Tuhannya yang mana, Pastor? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Pastornya menjawab, Lik, tiga ini adalah sama-sama satu kesatuan. Satu kesatuan ini sama-sama tiga. Tiga-tiganya tidak dapat disatukan dan satu-satu tidak dapat dipisah-pisahkan. Ngerti atau enggak? Bingung, bagus. Berarti saya sudah berhasil mentransfer kebingungan saya pada waktu itu. Nah, saya tanya lagi. Oke, kalau gitu kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Atau nggak 6? Atau nggak 7? Kan semakin banyak semakin bagus. Malah kalau 5 bisa Power Ranger sekalian. Gitu kan. Kata pastornya apa? Lik, kalau kamu banyak tanya seperti itu, berarti kamu belum beriman. Loh, kamu belum beriman? Karena kalau kamu sudah beriman, kamu nggak akan banyak tanya seperti ini. Ini adalah dogma, terima saja. Karena ini dari dulu juga sudah begitu. Oh ya sudah, kalau gitu. Kalau gitu iman apa? Iman adalah misteri. Kadang-kadang tidak dapat dipahami dengan akal. Kayak kismis, kisah misteri. Nah, lalu setelah saya belajar berkali-kali, oke saya berhenti untuk nanya, tapi ketika saya belajar suatu hari, saya membaca di situ. Ada sebuah kata-kata di dalam buku pelajaran agama saya, sebelum Yesus mati di dalam kayu salib, dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya tanya kepada pastor, Pastor, Yesus kan Tuhan ya? Iya. Lah ketika Tuhan ini disalib di kayu salib, dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Bapak-bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti dia panggil Tuhan yang lain dong. Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Kata pastornya apa? Ini bukan sesuatu yang harus untuk ditanyakan. Karena iman itu kadang-kadang tidak sesuai dengan akal. Iman adalah sebuah misteri. Oke, enough, saya katakan cukup. Kenapa? Kalau seperti itu terus besok-besok juga akan sama. Dikit-dikit misteri, dikit-dikit misteri. Emang horor kan itu kan ya? Saya katakan ya sudah, kalau begitu saya tidak usah tanya apa-apa lagi. Saya berhenti dari agama Katolik. Sejak saat itu saya secara fungsional pergi dari agama Katolik. Maksudnya apa? KTP saya masih Katolik tapi tidak pernah ke gereja. Nggak pernah ikut perayaan agama, nggak pernah ikut ke gereja, nggak pernah ikut apapun kecuali untuk absen saja. Nah, jadi sama kayak kita sekarang, kita KTP-nya Muslim tapi nggak pernah ikut apapun. Nah, sama saya juga sama, secara fungsional masih, secara fungsional tidak lagi, struktural masih. Nah, akhirnya setelah saya keluar, saya cari sendiri jawabannya di mana. Setelah saya SMP kelas 3, dapat jawabannya. Ini jawabannya. Dari mana manusia? Yakin? Yakin? Enggak, oke, yang yakin silakan, saya manda. Jadi gitu. Asalnya manusia awalnya dari monyet. Ketika SMP kelas 3 saya sangat percaya ini adalah teori yang benar. Kenapa? Kata ustadz saya, bukan ustadz, guru saya begitu. Kata orang-orang pintar begitu, kata PhD begitu, kata ilmuwan begitu. Saya baca di jurnal manapun, katanya Charles Darwin betul bahwa teori evolusi adalah asal daripada manusia. Jadilah saya orang yang sangat ahli dalam pelajaran biologi. Sampai-sampai saya pernah diwakilkan untuk olimpiade biologi. Saya belajarannya ini, evolusi. Semakin lama saya belajar, semakin banyak buku yang saya baca, saya semakin aneh. Benar nggak saya dari monyet? Saya ngaca, kayaknya saya lebih ganteng daripada monyet. Tapi saya berpikir gini, kalau seandainya sekarang monyet itu, harusnya sekarang manusia dari monyet, maka seharusnya monyet tidak ada lagi. Karena kenapa? Sudah berubah jadi Anda dan saya. Tapi pertanyaan sekarang monyet masih ada? Ada. Manusianya ada? Ada. Berarti manusia berasal dari monyet. Buktinya coba kita lihat. Ini adalah ikan zaman dulu. Jutaan tahun yang lalu. Ikan zaman sekarang. Beda atau enggak? Beda atau enggak? Sama, enggak ada yang berbeda. Ini adalah daun zaman dulu. Daun zaman sekarang beda? Enggak. Ini semut zaman dulu. Apakah semut zaman sekarang berubah jadi satria baja hitam? Enggak, semut tetap sama. Semut sama, ikan sama, tumbuhan sama. Kalau gitu apa yang membuat monyet bisa berubah jadi manusia? Nonsense. Ini enggak mungkin terjadi. Kalau gitu ini bukan asal daripada manusia. Dari mana asal manusia? Pelajaran favorit kedua setelah evolusi, pelajaran reproduksi. Asal manusia. Apa ini? Sperma. Benda yang sangat kotor, jijik, dan kecil. Kotor, jijik, dan hina. Kenapa hina? Karena inilah contoh. Ada nggak laki-laki manapun yang mau keluar bawa-bawa sperma? Nah itu berarti itu jijik. Paham kita susah ya? Hina. Dan kita semua berasal dari sini. Luar biasa. Benda sangat kecil, jorok, jijik, dan hina. Kita semua berasal dari sini. Sperma sangat kecil. Ngomong-ngomong, sperma dibuatnya di mana? Di mana? Testis. Tubuhnya laki-laki. Ada gunanya nggak bagi kita? Tambah ganteng. Buat tambah ganteng? Enggak. Buat tambah kuat? Enggak. Buat tambah pintar? Enggak. Berarti enggak ada gunanya sama sekali bagi kita. Berarti gunanya sperma di mana? The one and only. Jadi satu-satunya guna sperma itu adalah masuk ke dalam tubuhnya perempuan untuk membuahi ovum di sana, kan gitu kan ya? Berarti dibuatnya di tempat laki-laki tapi gunanya di tubuh wanita. Dan sama sekali dalam sejarah perspermaan tidak pernah ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki lalu mampir dalam tubuh wanita lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki. Betul begitu? Yakin? Ada nggak sejarah perspermaan begitu? Nggak ada. Berarti Anda sepakat kalau sperma nggak pernah keluar dari tubuh Anda lalu balik lagi. Berarti sperma harusnya tidak tahu apapun tentang dunia luar. Betul begitu? Oke, pernah ke Paris? Paris pernah? Belum?
Sama, saya juga belum. Kalau kita belum pernah ke Paris, kalau kita disuruh ke Paris, lalu Anda disuruh di sana untuk datang ke Museum Louvre misalnya, Anda tahu nggak jalan ke sana? Angkot di sana warna apa? Karena Anda tidak tahu, Anda nggak mungkin nyampe. Atau kalaupun nyampe pasti muter-muter, pasti tersesat. Kalau Anda yang nyetir sendiri, berarti apa? Sperma juga sama. Harusnya kalau dia nggak tahu apa-apa, dia disuruh masuk tubuh wanita karena tujuannya ke sana, harusnya dia tersesat, kan gitu kan ya? Pernah dengar sperma tersesat? Pernah dengar? Nggak pernah. Oke, kalau gitu kita lihat. Sperma di dalam tubuh laki-laki, tapi gunanya di tubuh wanita. Sedangkan dia nggak pernah sama sekali ke sana. Berarti harusnya dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia tahu. Apa yang dia ketahui? Dalam tubuh wanita itu ada sebuah racun yang namanya racun asam. Racun asam ini dapat membunuh sperma dalam waktu 2 detik. Sperma sekali keluar berapa? Hah? 400 ribu, ada yang ngitung ya. Berapa sekali keluar? 500 juta average. Jadi rata-rata orang normal tuh keluarnya 500 juta sekali keluar, itu average ya. Kalau ada yang lebih, ada yang kurang, tapi average 500 juta. Lah kalau 500 juta ini nggak siap-siap, mereka masuk dalam tubuhnya wanita, maka akan mati dalam waktu 2 detik. Ini pembunuhan terbesar sepanjang sejarah. Apa terjadinya begitu? 200 juta. Oke, siap. Hitung dari sebelah kiri sampai kanan. 1, 2, 3, 500 juta. Oke, siap. Sebelah kiri siap, siap. Sebelah kanan siap, siap. Oke, serbu. Pas pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. Yang paling belakang mundur. Kenapa? Ya sudah pada mati. Saya balik lagi aja. Pak Komandan, lapor Pak Komandan. Saya the last man standing Pak Komandan. Ini saya bawa contoh racun telah menghancurkan porak-porandakan pasukan kita. Kita balas dendam nanti. Kan gitu kan ya. Terjadi begitu? Tidak pernah. Tapi ketika mereka masuk ke dalam sana, mereka sudah bawa sebuah penawar racun yang bisa menawar racun yang sangat sesuai dengan racun yang ada di situ. Pertanyaan saya ketika saya belajar, dari mana mereka tahu di situ ada racun? Dari mana mereka tahu? Sudah email-emailan? Gak ada. Dari mana mereka tahu? Setelah saya berpikir, ini nggak mungkin, 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 maka kesimpulan cuma satu, jangan-jangan Tuhan ini ada ini. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Setelah saya keluar dari agama Katolik, saya menganggap Tuhan itu nggak ada. Kenapa? Tuhan sudah mati di kayu salib kan? Ya sudah nggak perlu lagi Tuhan. Tapi ketika saya berpikir seperti ini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Nggak ada kemungkinan lain selain bisa jadi Tuhan ini ada. Lalu saya berpikir yang lain lagi. Setelah mereka tembus racun, ada halangan kedua. Yang namanya pabrik wanita itu ada 2. Pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Kadang-kadang ovumnya keluar dari kiri, kadang-kadang ovumnya keluar dari kanan. Nah, berarti ketemuannya di mana? Di tengah-tengah? Bukan. Ketemuannya di kiri atau di kanan. Dijemput dulu nanti baru ke rahim. Nah, berarti ovum itu nunggu di situ. Sperma harus nebak. Ini ke kiri atau ke kanan? Apakah kejadiannya begitu? Oke. Sekarang racun sudah beres. Serbu! Paling depan. Berhenti teman-teman sekalian. Kenapa? Depan ada 2 jalan. Kita pilih mana? Kiri atau kanan? Sebentar kita rapat dulu. Saran saya kita 50-50 aja. Oh jangan 50-50, itu nggak bagus. Kenapa? Nanti ada yang nggak dapat kesempatan. Jangan. Ya sudah kalau gitu kita as the audience saja. Atau call of friends sekali aja. Enggak bisa. Mereka ketika masuk ke sana, mereka nggak pernah berspekulasi. Mereka langsung menuju pada satu titik tunggal yang mereka tidak pernah salah di situ. Satu titik tunggal saja. 500 juta semua berlomba. Jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda ini. Jadi Anda itu sudah merupakan hasil saringan di antara 500 juta. Berarti Anda tuh sudah yang paling bagus. Makanya jangan mengeluh lagi, jangan minta yang lebih lagi. Anda nggak bersyukur. Coba kalau yang kedua yang masuk, nggak seperti ini Anda jadi kira-kira gitu. Oke, ini dari 500 juta masuk untuk mencari yang sama. Nah, pertanyaan saya ketika waktu itu saya belajar, dari mana mereka tahu jalan yang benar? Jawabannya adalah mereka bisa tahu jalan yang benar karena sudah SMS-an. SMS dikirim, SMS diterima. Nah, jadi kira-kira gitu. Jadilah mereka tahu jalan yang benar. Pertanyaannya coba kita lihat tuh, SMS dikirim, SMS diterima, jalan spermanya pasti dapat mereka. Kenapa bisa begitu? Sperma sudah nyiapin antena. Dan ovum mengeluarkan sinyal-sinyal yang hanya bisa ditangkap oleh sperma. Pertanyaan saya, kapan ganti nomornya? Kapan rapat koordinasi? Gak pernah. Tapi ternyata mereka nggak ada miscommunication kan itu kan ya. Ini terjadi pada sperma. Setelah saya berpikir seperti ini, mulai menguat. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Berikutnya coba kita lihat. Ini gambar apa ini? Oh, untung ada ahli perkutuan di sana. Nyesel dia jawab. Oh, ini adalah kutu. Lebih tepatnya adalah kutu anjing. Nah, kutu anjing ini sangat kecil sekali. Tapi lompatnya luar biasa. 300 kali lipat daripada panjang tubuhnya. Berarti kalau panjang tubuhnya segini, atau dia setinggi Anda, lompatannya 3 kali lipat Monas. Pernah ke Monas? Udah. Berarti kalau 3 kali lipat itu tinggi atau enggak? Tinggi. Saya suruh lompat dari sini, berani Anda? Nah, itu aja nggak berani. Yang namanya kutu, walaupun dia lompatnya 300 kali lipat daripada panjang tubuhnya, dia nggak pernah keseleo. Nggak pernah dalam sejarah perkutuan kutu patah kaki. Paham kira-kira saya? Nah, ini nggak ada. Kenapa? Rahasia yang sangat hebat pada struktur kakinya. Luar biasa. Ini gambar? Nggak mau jawab lagi. Oke. Ini adalah kulitnya kutu yang tadi Anda lihat. Berarti ini adalah kutunya kutu. Paham kira-kira? Jadi kutu itu jadi kutuin. Dunia itu adil.
Nah, makanya, nah itu sering disebut kutu karpet. Di karpet tuh banyak sekali. Tapi tenang, dia nggak akan makan Anda. Oke, kalau gitu kita lihat. Setelah kita lihat yang kecil-kecil, kita lihat yang besar-besar. Planet kita, Bumi, Venus, Mars, Merkurius, Pluto. Paling gede Bumi kita. 6,5 miliar manusia berdiri di sini dan mereka bergantung pada Bumi. Ini adalah Indonesia. Kita tinggal di Jakarta. Ada yang kelihatan Monas dari situ? Berarti mata Anda masih normal. Kalau Anda bisa lihat berarti Anda paranormal. Kalau gitu kita lihat. Apakah ada Bumi adalah planet yang paling besar? Bukan. Ada saingan. Namanya planet Jupiter. Kalau diadu menang yang mana? Pertanyaan bodoh. Pasti menang Jupiter. Oke, ini adalah Bumi, ini adalah Jupiter. Luar biasa gedenya, ini adalah Bumi. Nah, kalau gitu matahari lebih kecil atau lebih besar daripada Bumi? Besar. Berapa kali lipat? Hitung sendiri. Ini adalah Bumi dibandingkan dengan matahari. Mana buminya? Matahari, sekarang bumi sudah jadi upil. Nah, jadi kalau Anda tadi jijik dengan kutunya kutu, matahari juga jijik lihat Anda. Jadi kira-kira gitu. Makanya sama-sama ciptaan jangan jijik. Nah, ini adalah bumi kita. Inilah matahari kita luar biasa. Besar sekali, sangat besar sekali. Rasanya nggak kebayang, luar biasa, besar sekali. Kalau dilempar ke sini kira-kira gimana? Jangankan dilempar, didekatkan jarak orbitnya saja 1 kilometer sudah habis semuanya. Paham kira-kira? Hitungannya adalah hitungan yang sangat luar biasa dan sembarangan. Matahari apakah benda yang paling besar di tata surya? Paling besar? Bukan, ada yang lebih besar lagi. Oke, matahari namanya Sun. Bacanya Sun. Desur. Saya ajarin ya. Matahari itu tulisannya Sun, tapi bacanya Sun. Oke, walaupun tulisannya beda sama bacaan, tapi nggak apa-apa lah. Makanya belajar bahasa Arab saja. Makanya kata Ustadz saya, bahasa Inggris itu munafik. Tulisan sama bacanya beda. Dia aja nggak bisa. Jadi ini adalah Sun bacanya. Oke, bacanya apa? Sun. Kenapa munafik? Coba kita lihat. Tulisnya Sun, bacanya Sun. Kalau tulisnya S-O-N, bacanya Sun juga. Bingung kan? Nah, makanya belajar bahasa Arab saja lah. Kalau gitu kita lihat. Ini adalah matahari dibandingkan dengan yang lain. Matahari, bintang Sirius, bintang Pollux, bintang Arcturus. Jupiter mana? Ada Jupiter? Buminya ada? Ada. Kelihatan? Enggak. Oke, kalau gitu bisa dibayangkan kira-kira kita seperti apa? Makanya ketika saya belum masuk Islam, ketika saya berpikir sedikit saja, saya merasa bahwa saya ini memang nggak ada apa-apanya. Saya mau mati, saya mau hidup, nggak akan ada pengaruhnya bagi alam semesta. Paham kira-kira saya? Karena memang nggak ada pengaruhnya. Ini adalah bintang Sirius, bintang Pollux, bintang Arcturus. Gedenya minta ampun. Tadi kita bangga lihat ini, kita kagum lihat ini. Sekarang kekagumannya hilang, pindah ke sini. Apakah Arcturus adalah planet yang paling besar? Arcturus planet yang paling besar? Bintang yang paling besar? Tidak, ada saingan. Namanya bintang Antares. Ini Arcturus. Ini Antares. Ini Betelgeuse yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau matahari suatu saat redup, kita semua ketarik ke sini. Apa yang terjadi? Pertanyaan bodoh. Nah, jadi kira-kira gitu. Gak usah ditanya. Ini adalah Antares yang paling besar. Sorry, yang paling besar di antara yang diketahui manusia. Masih ada lagi yang lebih besar lagi. Ini Sirius, yang tadi ini Sun, 1 piksel. Oke, berarti ada yang lebih besar daripada kita. Nah, coba bayangkan, sebesar ini dan sebanyak ini, semuanya itu bergerak. Matahari bergerak, bumi bergerak pada porosnya, berputar mengelilingi matahari. Matahari sekaligus menjaga 8 planet yang lain beserta satelit-satelitnya sekalian. Di saat yang sama, matahari diam, berputar juga. Dan dia mengelilingi juga yang lebih besar lagi. Miliaran di antara mereka semuanya membentuk suatu galaksi yang namanya Bima Sakti. Pertanyaan saya, kalau saya di Pancoran, itu nggak ada flyovernya. Lalu di sini ada 100 km, 10 mobil, 100 km, 10 mobil sana, 100 km dari sini, 100 km dari sana. Apa yang terjadi di tengah-tengah? Mungkin terjadi set gitu. Nggak mungkin, pasti tabrakan. Kenapa bisa begitu? Karena itulah yang terjadi pada dunia. Berarti di dunia ini, ketika satu galaksi dan satu galaksi yang lain saling melewati, nggak ada yang bertabrakan. Kenapa bisa begitu? Tuhan pasti ada. Ketika saya berpikir, Tuhan pasti ada. God that exists. Jadi Tuhan pasti ada. Kenapa? Nggak mungkin gak ada Tuhan. Ada seorang ahli matematika yang menghitung berapa kemungkinan Tuhan tidak ada. Mau catat berapa kemungkinannya? 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Berapa itu? Itu kemungkinan Tuhan tidak ada. 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. PR. Nanti setelah ini dikerjain. Berapa 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3? Nanti kasih tahu ke saya, harus ditulisin di kertas. Itu berapa angkanya? Paham kira saya? Kalau 10 pangkat 3 kan 1000. Tulisin 1000. Kalau 10 pangkat 10 kan berarti 10 nolnya ada di belakang 10 kan gitu kan ya. Nah jadi kalau 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 nah itu berapa? Kalau sudah selesai tulisin ke saya. Ya, oke. Nah kalau begitu Anda sudah bisa jawab, berarti Tuhan tidak ada. Tapi kalau Anda tidak bisa jawab, berarti Tuhan pasti ada. Paham kira-kira saja. Kalau gitu kita lihat, Tuhan pasti ada. Oke, setelah saya berpikir, saya dapat. Pertama, Tuhan pasti ada. God does exist. Saya dapat, saya punya Tuhan. Tapi permasalahannya, Tuhan ini nyuruh saya ngapain? Apa yang Tuhan inginkan dari saya?
Oke, kalau gitu kita permisalan dulu. Ini gambar apa ini? Handphone. Handphone ciptaan atau pencipta? Ciptaan. Berarti setiap ciptaan pasti punya. Dan setiap ciptaan pasti punya selain pencipta. Tujuan apa yang dia ingin diciptakan. Tujuan handphone apa? Komunikasi. Supaya tetap bisa dipakai untuk komunikasi, maka handphonenya harus diisi pulsa. Selain isi pulsa harus dicas. Selain dicas harus dihidupin. Supaya tidak rusak, maka tidak boleh dibanting. Tidak boleh disiram air. Tidak boleh dibuang, tidak boleh dibakar. Oke. Semua itu ada di dalam yang namanya buku petunjuk. Manual instruction. Betul begitu? Kalau Anda ada masalah dalam HP Anda langsung pergi ke manual instruction. Kalau manualnya tidak bisa, Anda pergi ke pabriknya. Kan itu kan ya? Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya manual instructionnya salah, kira-kira gimana? Apa yang terjadi? Hancur. Oke, manusia sama kayak HP atau tidak? Sama-sama ciptaan. Berarti pasti punya dan pasti punya tujuannya. Taunya dari mana? Manualnya. Maka saya cari dulu manual saya yang mana? Siapa Tuhan saya? Manual saya apa? Maka saya tanya pada nenek saya, "Nek, Tuhan saya siapa?" Saya keluar dari Katolik. Sekarang saya mau cari Tuhan saya siapa. Nenek saya berkata, "Tuhanmu namanya Dewa Langit." Oh, Dewa Langit. Seperti apa Dewa Langit? Dewa Langit adalah dewa yang paling tinggi di antara dewa-dewa yang lain. Dia yang memperkerjakan dewa-dewa yang lain. Oh, gitu. Seperti apa bentuknya? Kebetulan nenek saya punya fotonya. Nah, jadi gara-gara gitu. Nah, ini adalah fotonya Dewa Langit. Perkenalkan, Dewa Langit. Jadi Dewa Langit itu selain dia merangkap sebagai bos di langit, dia juga sebagai foto model. Buktinya dia sering difoto. Nah, ini adalah Dewa Langit. Saya katakan, ini bukan Tuhan saya, Nek. Kenapa? Tangannya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, matanya 2. Bagaimana mungkin dia mengawasi segala yang saya lihat tadi? Dan bagaimana dia bisa mengatur segala yang saya lihat tadi? Nggak mungkin. Ini bukan Tuhan. Apalagi Tuhannya pernah diobrak-abrik kera sakti. Saya nggak ridho. Ini bukan Tuhan. Oke, kalau ini bukan Tuhan, apakah ini adalah Tuhan? Tuhan ini? Bukan. Kalau ada yang bilang Tuhan, ini yang mana? Tuhannya mana? Yang kiri atau yang kanan? Nah, ini yang terjadi bila Anda menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Paham kira-kira selesai? Coba kita lihat. Orang India Tuhannya begini. Ketika orang Cina lihat, Tuhan siapa tuh? Keriting. Mana ada yang keriting di sini? Yang di sini enggak keriting-keriting. Yang di sini tuh yang namanya bijaksana dan Tuhan harus bijaksana dan gembira. Namanya Tuhan tuh harus gembira, senyum. Maka dibuat bijaksana dan sejahtera. Karena sejahtera itu biasanya kebijaksanaan. Orang India lihat, Tuhan apa tuh? Gendut. Mana ada yang gendut Tuhan? Tuhan tuh harus bijaksana dan orang bijaksana itu sering bertapa, maka kurus dan keriting. Nah, jadi kira-kira itu dibuat sesuai dengan kehendak dia. Paham kira-kira saya? Ini yang terjadi, ini bukan Tuhan. Oke, kalau ini bukan Tuhan, apakah ini adalah Tuhan? Bukan. Karena ingat kata-kata saya, camkan kata-kata saya, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, maka dia tidak layak jadi Tuhan. Setiap yang punya bentuk seperti makhluk tidak layak jadi Tuhan. Maka ini bukan Tuhan. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau itu Tuhan yang mana? Saya sudah cari semua, yang tinggal Islam. Saya berkata, kalau gitu apakah Islam yang benar? Bisa jadi Islam yang benar. Tapi saya malas nyari ke Islam. Kenapa? Saya nggak mengharapkan kebenaran itu ada dalam agama Islam. Kenapa? Bagi saya agama Islam adalah agama yang barbar, jelek, pokoknya nggak akan ada kebenaran di sana. Tapi karena saya berpikir dan meneliti, saya harus cari dalam agama Islam. Ketika saya cari, betul, ternyata Islam adalah agama yang paling banyak bohongnya, paling banyak yang nggak amanahnya, paling banyak korupsinya dan lain-lain. Akhirnya saya nggak jadi. Saya katakan begini. Oke, saya pahami Tuhan pasti ada. Tapi saya tidak percaya sedikit pun tentang agama. Karena agama sudah manipulasi manusia. Saya nggak percaya sama sekali. Jadilah saya orang yang agnostik. Percaya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Karena agama wilayah manusia, Tuhan adalah wilayah sendiri. Oke, sudah jelas. 5 tahun setelah itu masuk ke IPB. Masuk IPB dikatakan, Lik, yang kamu katakan tentang Islam itu bukan Islam yang sebenarnya. Seperti apa Islam sebenarnya? Ikut saya diskusi sama ustadz saya. Ustadz saya ngomongannya penuh hikmah. Boleh juga nih, ustadznya ngomongnya penuh hikmah. Saya pengen tanya, saya pengen tes nih. Selama ini saya berdiskusi nggak pernah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Apa itu Islam? Setelah saya ketemu, luar biasa. Ternyata bentuknya nggak kayak ustadz. Kenapa? Ustadz yang saya paham itu adalah pakai sorban. Jenggotnya panjang, sudah tua, agak bungkuk sedikit, lalu ngomongnya harus angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus begitu. Ternyata saya temukan nggak begitu. Seorang anak muda, umurnya masih 27-an tahun, di situ dia berhasil setelah menyampaikan. Lalu saya lihat ini orang biasa-biasa aja, bajunya nggak istimewa, dia juga nggak pura-pura serem, kan, nggak pakai sorban. Kemudian dia ngobrol. Oke, apa yang pengen ditanyakan? Saya nanya-nanya sedikit, lalu dia katakan, kalau kamu pengen lebih jelas tentang Islam, datang ke rumah saya minggu depan. Kita akan diskusi tentang Islam. Bawa kitabmu, saya bawa Al-Quran, kata dia. Saya katakan boleh, tapi saya nggak usah bawa Alkitab. Kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahasnya tentang Al-Quran. Oke, boleh, kita bahas tentang Al-Quran. Kalau gitu minggu depan datang ke rumah dia, Al-Quran yang dibahas. Ayat pertama yang dibacakan pada saya. Dzalikal kitabu la raiba fi huddal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya mengatakan begini, Kang, ini kayaknya salah. Kenapa salah? Sombong nih kitabnya. Kenapa sombong? Tidak betul. Kenapa nggak betul? Dalam dunia ini nggak ada satupun yang bisa membuat yang sempurna. Kenapa? Karena saya kira ini yang buat Al-Quran adalah manusia. Saya katakan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya semuanya nggak mungkin begitu. Coba lihat di dalam kitab-kitab yang lain, nggak ada yang seperti itu. Dia kan betul. Dalam kitab yang lain yang ada apa? Kata pengantar, tidak ada gading yang tidak retak.
Begitu juga dengan isi buku ini, masih perlu banyak penyempurnaan. Saran dan kritik diharapkan. Untuk penulis yang masih hijau itu hafalan Anda kan gitu kan. Nah, ternyata Al-Quran tidak. Awal-awal dia sudah mengatakan kesombongan yang buat kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Saya katakan, loh, kalau begitu ini bukan buatan manusia? Bukan. Siapa yang buat? Tuhan. Ah, masa benar sih Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin juga. Dia kata memang nggak begitu caranya, tapi kami punya bukti bahwa ini adalah dari Tuhan pencipta semesta alam. Oke, tunjukkan. Ada bukti saya percaya, nggak ada bukti lebih baik nggak usah. Kenapa? Saya orang rasional. Saya katakan, oke, buktinya ditunjukkan di depan mata saya. Dalam surat yang sama, ayat yang berbeda, dikatakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Luar biasa. Tadi sudah nyombongin, sekarang nantangin. Nah ini benar ini Kang. Benar, coba lihat aja. Seolah-olah kitab ini ingin berbicara pada saya begini. Lik, kalau kamu memang hebat, kamu memang pinter, kamu memang luar biasa, ya coba dong buktiin. Gampang caranya, buat aja satu surat yang semacamnya. Kalau kamu bisa, berarti Al-Quran ikut kamu. Kalau kamu nggak bisa, jangan banyak cincong, ikut saja Al-Quran, kan gitu kan ya? Sederhana, sederhana, fair, fair. Sama kayak saya bilang nih, yang di sini merasa hebat, maju lawan saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean kalah, saya anak buah saya. Fair, fair. Tapi Quran nggak fair. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Al-Quran mengatakan, wat usyuhada aku min dunillahi in kuntum sodikin. Kalau anda nggak berani sendirian maju, ajak seluruh yang anda bisa ajak selain Allah. Kalau anda memang orang benar, fair, enggak. Saya kata luar biasa nih, pantangannya mantap ini. Saya kata, bener nih gak ada yang bisa mendatangkan? Silakan cari aja yang lain. Oke, setelah saya cari-cari sampai detik saya ngomong, gak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Luar biasa, kitab yang sangat terjaga bahwa ini adalah berarti berasal dari Tuhan. Saya kata pada Kang Fatih Karim waktu itu, Kang, ini kayaknya ini segelnya ini deh. Nah, kenapa segel? Kalau kita beli barang kan ada segelnya. Segel bukti bahwa itu asli kan gitu kan ya. Nah ini segel ini. Kenapa? Dengan segel ini nggak bisa dibantah. Nggak ada manusia yang bisa menjawab tantangan ini. Berarti ini segel dari Tuhan. Inilah yang dikatakan bahwa ini kitab saya dan ini yang minta untuk dipatuhi. Maka saya katakan, oke, kalau gitu saya masuk Islam. Kapan saya bisa masuk Islam? Kapan saya bisa belajar tentang Islam? Oke, minggu depan kamu masuk Islam. Belajar dulu sekarang bagaimana cara-cara yang lain. Yakinkan dulu dirimu. Akan saya yakinkan saya masuk Islam. Jadi saya bukan masuk Islam karena pacaran, bukan karena duit, apalagi karena mimpi. Nauzubillahi min dzalik. Enggak, saya berislam karena saya berpikir. Ketika kita mau berpikir sedikit saja akan dapat bahwa Islam itu benar. Nah, setelah saya dapat, alhamdulillah. Tujuan hidup saya apa? Tujuan hidup saya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taunya dari mana? Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena gak ada yang bisa mendatangi semacamnya. Kenapa gak bisa? Karena kita bodoh, selesai. Makanya kita perlu Allah. Beres urusan. Gak ada lagi pertanyaan di bawahnya. Gak seperti negeri bebek. Karena dari dulu juga sudah begitu. Atau iman itu misteri. Gak ada itu. Paham kira-kira saya? Oke, kalau gitu kita lihat. Akan mana setelah mati? Kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Taunya dari mana? Al-Quran. Kenapa kita percaya dengan Al-Quran? Tidak ada yang bisa mendatangi semacamnya. Tapi tidak selesai sampai di sana. Ketika kita diturunkan ke dunia, kita dikasih Allah aturan. Dan setelah kita mati, Allah akan menghisap kita. Persis seperti kita kuliah. Kuliah ada kontrak nggak? Ada. Kontraknya ada klausulnya nggak? Ada. Anda tanda tangan? Tanda tangan. Setelah Anda tanda tangan, Anda tidak sesuai dengan kontrak. Contoh, kontraknya Anda tidak boleh menghamili anak orang. Ternyata Anda hamili anak orang misalnya. Apa yang terjadi pada Anda? SP1, surat peringatan pertama. Anda nggak boleh berantem, Anda berantem, SP1. Kalau SP1-nya nggak mempan, Anda nggak mau tobat, nggak mau berubah, apa yang terjadi? SP2, Anda nggak mau tobat juga. SP3, silakan cari universitas yang lain. Di sini tidak bisa memfasilitasi Anda lagi. Oke, Allah juga sama. Ketika Anda turun ke dunia, sudah tanda tangan surat kontrak atau belum? Tanda tangan belum? Apa kontraknya? Kontraknya satu, alastu birabbikum. Apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita tanda tangan atau enggak? Bala syahidna, engkau adalah Tuhan saya. Turun ke dunia, kasih syariat. Di dunianya nggak mau pakai aturan Allah, apa terjadi? Gempa bumi, SP1, masih nggak mau tobat juga. SP2, tsunami, masih nggak mau tobat juga. SP3, apalagi? Muncrat, lumpur, itu kan ya, itu yang terjadi. Untung nggak langsung dipecat Anda. Coba harus dipecat, suruh cari Tuhan yang lain. Mau cari siapa Anda yang tadi? Nggak bisa. Oke, kalau gitu kita lihat. Allah berkata di dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Kerusakan yang Anda lihat tadi termasuk di negeri bebek, itu adalah karena kesalahan tangan manusia. Allah memberikan sebuah peringatan supaya kita kembali kepada Allah. Nah, makanya coba kita lihat. Ini adalah sebuah refreshing saja. Gambar apa ini? Tomat. Tengahnya adalah lafaz Allah. Jangan masuk Islam gara-gara tomat ya. Tapi kita masuk Islam gara-gara berpikir. Jangan ikut-ikutan orang kafir. Orang kafir itu suka masuk agamanya gara-gara yang gak penting. Paham kira-kira saya? Suatu hari ibu saya menjalan kepada saya. Lik nih nonton. Ada CD. CD-nya bagus. Apa judulnya?
kesaksian pendeta Yosua Yasin. Widih, kan itu kan ya. Coba kamu nonton, nanti kamu akan tahu kenapa ada orang yang masuk ke Kristen. Saya katakan enggak perlu. Nonton aja ya sudahlah, birrul walidain saya tonton. Sebelum saya tonton saya katakan, ini orang, saya katakan pasti kemungkinannya 3 dia masuk Kristen. Kalau enggak gara-gara duit, 2 gara-gara kawin, 3 gara-gara mimpi. Enggak percaya kita buktiin. Saya tonton tuh, benar kata pastornya. Saya dulu seorang ustadz pemimpin pesantren. Ketika saya jadi pemimpin pesantren, saya minta santri-santri saya bakar gereja. Saya katakan ketika jadi ustadz, dia salah. Apalagi ketika pindah agama. Nah, setelah itu dia katakan, suatu hari saya melihat sebuah hal yang luar biasa. Saya bermimpi ketemu dengan Yesus. Nah kan, mimpi ketemu dengan Yesus. Saya katakan, kalau saya ketemu dia, saya akan bantai dalam satu kali retorika. Apa retorika saya? Kalau saya mimpinya Michael Jordan, apakah Tuhan saya Michael Jordan? Paham ya maksud saya? Enggak mungkin. Nah berarti jangan masuk Islam gara-gara sesuatu yang enggak penting. Ini cuma refreshing saja. Oke, kalau gitu ini gambar apa ini? Pohon, ngapain dia? Ruku, ke arah mana? Kiblat. Oke, kalau saya bawa Anda ke hutan ini, lalu Anda akan foto-foto sama pohon yang mana? Yang biasa atau istimewa? Istimewa. Kalau Allah lihat hambanya yang 6,5 miliar, yang dilihat yang biasa atau istimewa? Jadi yang biasa atau istimewa? Yakin? Oke, ingat resiko orang istimewa itu ada yang khusus. Istri saya ketika di apartemen pakai kerudung, pakai jilbab, masuk ke apartemen dilihatin satpam, seolah-olah di dalam tubuhnya ada bomnya. Ketika bulan Ramadan, selesai Ramadan, Lebaran, ada orang pengajian saya datang ke atas, dicegat sama satpam. Mau kemana bu? Ibu-ibu ada kerudungan semua. Mau ke atas, ke rumah Ustadz Felix. Ngapain bu? Ya silaturahim. Ini kan lagi Lebaran. Sebentar, saya catat dulu. Namanya siapa? Oke, mau datang dari jam berapa sampai jam berapa? Luar biasa. Di saat yang sama saya melihat ada orang-orang keluar dari swimming pool, dari kolam renang, pakainya cuma segitu-gitu aja. Tapi ketika datang sana, pagi bu, subhanallah, ini yang terjadi pada orang istimewa. Siap susah? Yakin? Oke, kalau gitu kita lihat sekalian ayat Sang Pencipta, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah sebuah sarang lebah. Sarang lebah juga, ini adalah semangka kaktus. Ini adalah gambar tsunami di Aceh. Berarti apa bisa kita lihat? Islam adalah solusi. Bagaimana maksudnya? Manusia ini punya 2 hal yang membuat dia punya masalah. Contoh, dia punya kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Punya keinginan naluri, mencintai dan dicintai, dan lain-lain. Contoh, kalau orang nggak makan apa terjadi? Mati. Berarti kalau mau makan normal atau tidak? Ngantuk normal atau tidak? Normal. Tapi kalau ngantuknya sekali-kali itu normal. Kalau ngantuknya ngantuk terus, cacingan namanya kira-kira gitu. Jadi jangan itu terus. Oke, kalau gitu kita lihat. Ada 2, keinginan naluri dan kebutuhan jasmani. Nah, dua-duanya ini menimbulkan sebuah dorongan. Contoh dorongan. Kalau antum lihat Siti Nurhaliza naksir atau enggak? Biasa aja, enggak normal dia. Enggak mungkin. Pasti punya dorongan. Baik Anda sudah nikah ataupun belum nikah, pasti punya dorongan. Minimal, oh ya, ini adalah seorang wanita bisa memuaskan hajat saya, kan gitu kan ya? Punya dorongan. Ketika dia melihat sesuatu yang bisa memuaskan keinginan dia, itu pasti dia punya dorongan. Lihat Tesi? Lihat Aming? Dorongan atau enggak? Enggak, berarti Anda normal. Bagus, itu dorongannya tepat. Nah, itu namanya dorongan. Ketika lapar lihat makanan, pengen makan, itu dorongan. Ketika lapar lihat ayam, ngiler. Kan itu kan ya? Ketika lihat infokus, ngiler nggak? Nah, berarti Anda dorongannya masih betul itu namanya. Nah, dorongan ini akan menghasilkan suatu kecenderungan. Nah, kita cenderung pada wanita, kita suka pada wanita. Saya sudah nikah, tapi ketika melihat misalnya yang secantik Siti Nurhaliza masih juga mau, itu nggak ada masalah. Karena itu adalah kecenderungan. Karena sampai di sini tidak ada nilai dosa. Paham ya saya? Tidak ada nilai dosa karena itu adalah normal, otomatis. Paham ya rasanya? Nah, setelah di situ, maka yang namanya kecenderungan biasanya harus dipenuhi dengan aktivitas. Lapar, makan. Kita laki-laki kita harus nikah, kan gitu kan ya. Nah, disinilah baru ada nilai dosa dan pahala. Kenapa? Karena di sini akal sudah bermain. Nah, contoh misalnya, kalau seandainya kita lagi lapar, lihat ayam, apakah kita langsung makan? Enggak, kita mikir dulu, ayamnya punya siapa? Halal atau haram? Enak atau tidak? Kan gitu kan ya. Kalau kucing lapar, lihat ayam, apa yang terjadi? Langsung digondol. Kucing dosa atau enggak kalau gondol makanan? Enggak. Kucing maling boleh? Dosa? Kucing buka aurat boleh? Dosa? Kucing telanjang boleh? Dosa? Kalau ada manusia kayak gitu berarti sama kayak? Bukan saya yang bilang, Anda yang bilang sendiri. Baik, kalau gitu kita lihat, inilah gunanya akal. Manusia itu harus punya akal. Dan akal itu tidak akan benar kalau tidak ditemani dengan Islam. Maka Islam adalah solusi terhadap seluruh masalah yang Allah berikan kepada manusia. Itu Islam solusinya. Maka ada slogan, apapun masalahnya, Islam solusinya. Apapun masalahnya,
Islam solusinya. Harus yakin, kenapa? Ya inilah akidah. Ketika kita meyakini Allah, kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita dan akan kembali kepada Dia, maka apapun yang apapun yang Allah turunkan adalah pasti baik untuk kita. Nah, itulah yang namanya syariat Islam. Nah, aturan Islam ada apa aja solusinya? Ada 3. Ada solusi yang mengatur bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah, memuaskan bagaimana cara menyembah. Zaman dulu orang nyembah batu untuk memuaskan dorongan tadi. Ada orang nyembah cewek, memuaskan dorongan tadi. Sekarang nyembah artis, nyembah duit untuk memuaskan dorongan tadi. Islam mengatur menyembah kepada yang betul, Allah. Islam mengatur bagaimana mengatur hubungan dengan diri sendiri. Orang dulu berpakaian semaunya, ada yang berpakaian dengan gaya Flintstone gitu kan ya. Nah, jadi yang zaman sekarang tuh pakaian gaya Flintstone. Itu lebih terbelakang daripada jilbab. Nah, kalau gitu kita lihat, ini adalah akhlakiyah, cara berpakaian, makan, minum dan sebagainya, cara berhubungan dengan diri sendiri. Ada bagaimana aturan cara berhubungan dengan orang lain, namanya muamalah. Kira-kira di dalam Islam yang paling mana yang paling banyak? Kiri, atas atau kanan? Kanan 90%, yang lainnya cuma 10%. Berarti jangan-jangan di antara 100% syariat Allah, peraturan Allah, kita cuma menerapkan 10%. Baru ibadah sama akhlak saja. Kalau gitu kita lihat. Pertanyaannya, pilihan berganda. Kenapa negeri bebek rusak? A, B, C atau D? A, B, C atau D? Yakin? Takbir! Oh, Akbar. Berarti negeri bebek cuma rusak gara-gara satu. Karena dia tidak pakai aturan Allah. Itulah rusaknya. Seperti sebagaimana HP nggak pakai buku petunjuk, HP pakai buku petunjuknya mesin cuci, ya pasti rusak. Jamin. Paham kira-kiranya? Kalau kita lihat teman-teman sekalian. Nah, ini adalah kenyataannya. Yang namanya Islam itu seperti pohon. Pohon tuh ada akarnya, ada daun dan ada buahnya. Nah, akarnya adalah akidah yang tadi kita bahas, view of life tadi. Dan yang namanya atasnya adalah syariahnya, dan buah-buah ini adalah kebaikannya. Nah, buah-buah ini yang menjadi kebaikannya tidak akan muncul kalau tidak ditopang dengan akidah yang benar. Sedangkan akidah yang benar itu pasti akan menopang syariah yang kuat. Berarti syariah yang kuat itu dari akidah yang kuat. Akidah yang kuat pasti menghasilkan syariah yang kuat. Kalau salah satu yang diterapkan gimana? Kalau akarnya aja nggak mau atasnya. Anda tanam buah mangga, pohon mangga. Anda mau akarnya aja, apa yang terjadi? Gila Anda, paham kira-kira saya? Ada orang mau buahnya tapi nggak mau akarnya. Gila juga. Nah, berarti ini nggak bisa. Memang yang namanya akar, ini konsekuensinya atasnya. Jadi kalau pertanian, saya belajar pertanian, ada namanya kesetimbangan akar daun. Iya, ini kesetimbangan akar daun. Jadi tajuk yang luas itu menggambarkan akarnya juga luas di bawah. Kalau tajuknya cuma segitu-gitu aja, maka akarnya cuma segitu-gitu juga. Lihat pohon bonsai. Bagaimana cara mengendalikan atasnya tajuknya? Itu bukan dipotong-potong aja, akarnya dipotong. Karena kalau akarnya dipotong, atasnya pasti nyebar. Nah, artinya apa? Kalau Anda mau atasnya luas, bawahnya juga harus luas. Kalau enggak pasti hancur. Makanya Imam Ghazali berkata, agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Kenapa saudara kembar? Agama adalah dasarnya, fondasinya. Dan yang namanya kekuasaan adalah penjaganya. Dan segala sesuatu yang tidak ada dasar pasti hancur. Dan segala sesuatu yang tidak ada penjaga pasti hilang. Di sini nggak pakai fondasi, berani Anda berdiri di sini kalau nggak pakai fondasi? Nggak akan berani, karena pasti hancur. Maka inilah agama dan kekuasaan, akidah dan syariah. Nah, pertanyaan saya, sekarang bisa nggak agama diterapkan tanpa kekuasaan? Tidak. Oke, bisa. Apa yang kita nggak bisa terapkan kata orang? Sholat bisa. Oke, sholat nggak ada masalah karena sholat perkara pribadi. Apalagi nggak bisa kita terapkan? Puasa bisa kita terapkan, tapi ini masalah pribadi juga. Apa yang nggak bisa kita terapkan? Banyak yang bisa kita terapkan. Contoh, kalau ada orang pelacuran, ada organisasi yang datang ke sana lalu dihancur leburkan, namanya anarkisme, masuk penjara. Tapi kalau polisi yang berbuat, boleh atau enggak? Legal atau tidak? Legal. Maka sebenarnya apapun yang diperbuat oleh orang, kalau atas nama negara, itu pasti legal. Pertanyaannya, apakah secara syariat bisa diterapkan segala-galanya? Tidak. Inilah nasib Al-Quran sekarang. Coba lihat nasib Al-Quran seperti apa. Mengerikan. Dibaca dengan suara yang bagus, ditaruh di tempat yang mulia, dibaca dengan perlombaan tilawatil Quran, tapi isinya nggak diterapkan sama sekali. Nasib Al-Quran sekarang dibaca setiap hari, tapi nggak ada yang ngerti apa isinya. Ada yang baca tiap hari ngerti isinya, ogah melaksanakannya. Ada yang baca melaksanakan setengah-setengah, pilih-pilih. Sedikit ambil, yang lain nggak ambil. Tepat seperti kata Allah, afatu'minun nabi ba'dil kitab wa ta'furuna nabi ba'. Apakah kalian tidak mengambil sebagian saja, tapi mencampakkan sebagian yang lain? Contoh, dalam Al-Quran, as-sariku was-sarikatu faktu adiyahuma. Pencuriwan dan pencuriwati, maka potonglah tangan keduanya. Terjadi atau tidak? Tidak terjadi, karena tidak ada kekuasaan.
Surat An-Nur ayat pertama, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzala fiha ayatin bayyinatin la'alakum tadzakkarun. Surat ini kuturunkan, kuwajibkan bagi Anda untuk mengerjakannya kata Allah, supaya Anda ingat dengan Allah, dan ini adalah sangat jelas sekali sudah. Nah, ternyata ayat keduanya, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Zinawati dan zinawan maka jilidlah mereka masing-masing dengan 100 kali jilidan. Dilakukan, tidak pilih-pilih. Tahun-tahun kemarin ada kiai poligami. Ada anggota MPR dan DPR yang berzina, yang lebih dimaki yang mana? Kiainya. Kenapa dimaki? Karena poligami. Padahal poligami boleh? Oh, langsung keras, boleh gitu kan ya. Boleh atau enggak? Boleh. Zina boleh? Enggak boleh. Nikah siri boleh atau tidak? Boleh, enggak ada, tapi diharamkan. Karena ini masalahnya, ada beberapa yang tanpa kekuasaan dia enggak akan bisa diterapkan. Untung saya boleh poligami. Saya bilang, kamu boleh poligami, tapi syaratnya ada 3. 1, harus bisa menafkahi keluarga dengan adil. Insya Allah pasti cukup. Yang kedua, harus adil. Insya Allah, walaupun dikatakan nggak mungkin adil dalam Al-Quran, itu maksud dalam perkara hati. Hati itu nggak bisa dibagi 2 50-50. Paham kira-kira saya? Pasti ada cenderung pada salah satu. Dan itu boleh-boleh saja, selama tidak menafikan yang lain. Gitu kan ya? Nah, yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Jadi, istri saya dosa atau enggak? Dosa atau enggak? Enggak dosa, karena poligami itu pilihan. Paham kira-kira? Bukan sebuah kewajiban. Paham? Jadi kalau enggak mau ya enggak mau aja. Kalau mau ya silahkan, tapi jangan Anda mengingkari ayatnya. Kan gitu kan ya? Nah ini yang enggak boleh. Tepat itu. Berarti memang ada beberapa aturan-aturan yang enggak bisa diterapkan kecuali kekuasaan. Dan Allah sudah contohkan itu. Rasul juga. Makanya Rasul berkata di dalam salah satu hadisnya, ikatan-ikatan Islam akan lepas satu demi satu. Pasti akan lepas satu demi satu. Ketika sudah lepas satu ikatan yang awal, maka yang lainnya akan mudah terlepas. Makanya namanya itu adalah simpul ikatan. Pernah buka karung beras? Yang kuli pasti tahu. Nah, karung beras itu digunting satu saja, yang lain tinggal tarik aja kan gitu kan ya. Nah, itu simpul namanya. Jadi simpul itu yang paling penting adalah yang paling awal. Ketika yang satu sudah lepas, maka yang lepas. Kos kaki pernah lihat ada yang lepas? Nah, itu kalau sudah lepas satu Anda nggak potong, nggak dibakar, maka pasti akan lepas segala-galanya. Paham kira-kiranya? Nah, inilah yang namanya pemerintahan. Kata Rasul, yang pertama lepas adalah hukam, pemerintahan. Yang terakhir adalah sholat. Makanya wajar, sedikit demi sedikit akan dilepasin tuh. Pertama-tama, siapa yang memperjuangkan khilafah, siapa yang memperjuangkan kepemimpinan Islam, ini teroris. Besok-besok, siapa yang sholat tepat waktu, teroris. Dan ini sudah terjadi. Australia kan gitu kan ya, ciri-ciri orang teroris, sholat tepat waktu, pakai peci. Kalau sholat harus berjamaah kan itu kan ya. Dan kalau mereka ini adalah fundamental dalam masalah Islam. Lama-lama orang sholat digolongkan sebagai teroris. Sebentar lagi itu, punya jenggot teroris. Untung saya nggak punya jenggot. Bukan nggak mau, pengen sih. Iri juga kadang-kadang lihat jenggotnya tebal-tebal, tapi gimana ya nggak bakat kan gitu kan ya. Karena suatu hari ketika saya pengen punya jenggot, pakai obat penumbuh jenggot. Ternyata bukan tumbuh sini, yang di sini malah tumbuh di sini. Jadi maksudnya enggak bakat punya jenggot. Nah, ini adalah yang terakhir adalah salat. Berarti inilah yang namanya kepemimpinan Islam. Pemerintahan Islam. Ulama-ulama Sunni biasanya menyebut sebagai khilafah Islamiyah. Maka Rasul katakan kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Kulama halakan nabiyun khalafahu nabiyun fa innahul la nabiyya ba'di fasatakunu khulafa'u fataksur. Jadi sudah katakan Rasul sendiri yang ngomong pemimpin itu namanya siapa? Namanya adalah al-khulafa'u, jamak daripada khalifah. Berarti pemimpinnya harus namanya khalifah. Inilah kepemimpinan yang dimaksud. Selama tidak ada kepemimpinan seperti ini, mustahil Islam bisa dijalankan dengan kafah. Islam itu kayak laptop, nggak kayak proyektor. Nah, kalau seperti itu bernamanya laptop. Seperti ini bernama proyektor. Kalau saya cabut kapasitornya satu dari sini, apa yang terjadi? Namanya masih infocus? Namanya masih LCD? Masih, namanya LCD rusak. Paham gitu saya? Bukan LCD lagi. Laptop saya cabut salah satu kapasitornya, rusak dia. Nah, itulah namanya sistem. Jangan coba-coba ambil salah satu, apalagi cuma menerapkan salah satu doang. Itu bukan namanya sistem. Oke, kalau begitu inilah yang harusnya menjadi kesadaran yang nanti akan kita bahas. Nah, yang terakhir, jalan ke surga. Mau ke surga? Yakin? Aku yakin? Oke, kalau gitu ini ada contekan sedikit. Jalan menuju ke surga. Bagaimana jalan menuju ke surga? Kita lihat. Seandainya ini adalah jalan menuju ke surga. Dan seandainya ini adalah kita yang sedang mencoba mencari jalan menuju ke surga Allah yang terletak di ujung jalan itu. Maka saya katakan, kalau Anda benar-benar menuju surga, pasti ada beberapa hal yang Anda akan lewati. 1, siap-siap ketemu dengan yang namanya orang-orang sinis. Siap ketemu dengan yang namanya orang-orang sinis. Siapa mereka? Mereka di zamannya Rasul adalah orang-orang yang berkata, hati-hati jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad orang gila. Jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad tukang sihir. Jangan dekat-dekat Muhammad, Muhammad itu adalah orang yang memisahkan ayah dengan anaknya, ibu dan anaknya. Jangan dekat-dekat dengan mereka.
Setelah itu mereka juga tidak cukup hanya ngomong-ngomong saja. Mereka melempari Rasul dengan batu sampai kaki Rasul berdarah. Mereka melempari Rasul dengan kotoran ternak sampai beliau dibersihkan sendiri oleh anaknya. Beliau dipukul pernah sampai giginya tanggal, dicekik sampai lehernya ada bekas selendangnya. Dan mereka membunuh para sahabat. Ada sahabat yang disisir dengan sisir terbuat dari besi sehingga kepalanya meleleh. Ada lagi sahabat yang ditimpa dengan batu sampai dia sangat kesakitan. Inilah perlakuan orang-orang sinis. Zaman sekarang orang sinis masih ada atau enggak? Masih? Siapa mereka? Adalah orang-orang yang bilang, ketika kita mendapatkan Islam, mereka kata, halah, sok suci lu daripada sok najis. Halah, sok islami lu daripada sok kafir. Lainnya orang zaman sekarang. Ketika kita ngajak orang, yuk kita sholat yuk. Sholat, dari dulu sampai sholat. Kerajaan Allah telah dekat, kan itu kan ya. Kerajaan Allah telah dekat lah, ini telah dekat lah. Enggak usah yang kayak gitu. Nah inilah orang-orang sinis. Udah kita biasa-biasa aja lah. Islam tuh jangan terlalu ekstrim. Kayak di Mekah aja lo sholat mulu. Nah ini adalah orang-orang sinis. Dan saya secara pribadi pernah ketemu dengan orang sinis sangat banyak sekali. Baru masuk Islam. Ketika tahun 2005, 3 tahun setelah saya masuk Islam, saya bertekad bahwa kampus saya tidak boleh jadi pengkaderan orang-orang kufur. Tidak boleh jadi pengkaderan orang-orang togut. Saya ingin menjadikan kampus saya sebagai pengkaderan orang-orang yang taat pada Allah dan takut kepada Allah dan mau menerapkan Islam. Maju saya jadi presiden mahasiswa. Tidak ada niat apapun, niat kekuasaan tidak ada sama sekali. Saya cuma akan menjadikan kampus saya cuma sesuai dengan aturan-aturan Allah. Saya maju ke sana, di saat yang sama ada orang juga yang mencalonkan juga, tapi dia tidak kafah dengan Islamnya. Setelah di kampus itu saya katakan yang tidak pernah ada di dalam kampus-kampus sebelumnya. Saya katakan teman-teman sekalian, kalau Anda memang yakin Islam itu benar, Anda yakin Al-Quran dari Allah dan As-Sunnah dari Allah, terapkan. Kenapa Anda ragu? Saya katakan seperti ini adalah ayatnya, inilah hadisnya. Tiba-tiba ada seorang akhwat maju. Mas, saya pengen tanya mas, kerudungan panjang. Dia katakan, mas ini dari tadi ngapain sih? Saya kayak dengar ceramah Isra Mi'raj mas. Ini kampus mas, bukan masjid. Allahu Akbar. Saya katakan pada dia, saya ingin mengatakan sesuatu tapi saya sudah tidak mampu. Karena kenapa? Hati itu sudah nangis duluan. Kenapa? Yang ngomong orang muslim ini. Kalau yang orang kafir saya gak peduli. Yang ngomong orang Muslim, Allahu Akbar. Saya kata pada dia, dalam hati saya, loh kalau mbak ini sekarang kerudungan, kenapa kerudungan di sini? Ini kan bukan masjid. Apakah Allahnya lihat di masjid? Anda katakan Allah itu tempatnya cuma di masjid? Enggak, tempatnya Allah di tempat semuanya. Tapi mereka tidak memahami seperti ini. Inilah orang-orang sini, gatel mulutnya, kupingnya panas ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, tepat seperti yang Allah katakan, idza tutla alaihi ayatuna wala mustakbiron ka'alam yasma'ah ka'anna fi uzunaihi waqra. Mereka itu kalau dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, mereka langsung berpaling. Halah, langsung sombong, wala mustakbiron ka'alam yasma'ah. Seolah-olah mereka tidak pernah mendengarkan kata-kata Al-Qur'an dan mereka tidak pernah untuk mengkajinya, padahal mereka tahu itu. Subhanallah, inilah orang-orang sinis. Besoknya enggak ada masalah, maju lagi saya katakan. Anda ini apa yang Anda inginkan? Ketika saya maju, saingan saya selalu berkata, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Saya katakan, bangga ada jadi mahasiswa. Anda mendengarkan teriakan-teriakan seperti itu, ngapain? Jadi mahasiswa berapa lama sih? 4 tahun? 5 tahun? 6 tahun? 7 tahun? Drop out Anda. Jadi hamba Allah selama-lamanya. Kenapa Anda begitu bangga mendengarkan hidup mahasiswa? Saya katakan, teriakan Allahu Akbar. Gak ada yang mau. Anda ini dari Taliban ya, ada yang mengatakan. Anda yang mengapain di sini? Ini kampus mas, bukan masjid. Anda itu hidup di tempat orang-orang yang heterogen. Ada orang kafir, ya Allah, mikirnya orang kafir, orang muslim di depannya gak dipikirin. Inilah orang-orang sinis. Dia katakan, ngapain teriak-teriak seperti itu? Hidup mahasiswa. Nah, luar biasa. Mereka sangat bangga pada hidup mahasiswa. Saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Basi. Paham kira-kira saya? Nah, inilah orang-orang sinis. Nah, orang sinis akan selalu menanti Anda ketika Anda berjalan menuju surganya Allah. Siap ketemu dengan orang sinis? Yakin? Oke, yang kedua, siap-siap ketemu dengan musibah dan cobaan. Allah berjanji di dalam Al-Quran, am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharru wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu mata nasrullah. Allah berkata, apakah kalian akan merasakan masuk ke surga sementara belum datang pada kalian cobaan-cobaan seperti orang zaman dahulu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kengerian dan goncangan-goncangan sampai mereka bertanya pada Allah, ya Allah, kapan pertolongan akan datang? Seperti apa pertolongan itu akan datang? Mereka berkata, kenapa? Sangat sulit sekali. Bayangkan level para nabi, level para sahabat sampai ngomong seperti itu. Berarti seperti apa yang mereka terima? Luar biasa. Nggak seperti kita. Coba bayangkan, ini yang dikatakan Allah. Berarti untuk masuk surga pasti ada yang seperti tadi. Apa misalnya? Banyak cobaan, makian, bisa ditangkap oleh polisi, panas-panasan di jalan, keluar duit, kita mengeluarkan waktu. Lah itulah musibah dan cobaan yang pasti ada. Artinya apa? Selama Anda nggak melewati semua ini, mustahil surga Allah di depan Anda. Paham kira-kira saya? Orang-orang zaman dulu mereka masuk surga, mereka mengalami yang seperti ini. Lalu apa yang membuat kita merasa bahwa kita mukmin lalu kita nggak mengalami semua itu? Berarti jalan masuk surga ada musibah dan cobaan, ada orang-orang sinis. Pertanyaan saya,
Walaupun musibah dan cobaan ada dan orang-orang sinis menanti Anda, tetap semangat masuk surga? Yakin? Oke, kalau gitu teman sekalian, surga pasti ada. Pertanyaan saya yang terakhir pada sesi ini, yakin nggak Islam akan kembali tegak? Benar? Serius? Oke, siapa yang yakin Islam akan kembali tegak? Angkat tangan, katakan saya. Yakin? Mau memperjuangkan? Janji? Oke, kalau gitu Allah juga punya janji kepada Anda. Wa dauluhu alladziina aamanu minkum wa min sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalik ulaika humul fasiqun. Allah telah berjanji pada Anda dengan janji seperti itu. Maka wajar kalau Allah mengatakan setelah ini siapa yang enggak percaya adalah orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan kita selalu bertakwa pada Allah, selalu beriman pada Allah, dan semoga kita menjalankan hidup kita dengan sebaik-baiknya berdasarkan apa tujuan hidup kita, view of life kita. Ingat, Islam tidak akan ada pada tanpa syariat, dan syariat tidak akan tegak tanpa ada kepemimpinan khilafah tadi. Maka sesungguhnya effort kita, usaha kita untuk menangani khilafah tadi harusnya sebanding dengan hidup kita di dunia yang 70 tahun. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Oh!